Assalamualaikum anak-anak. Ketemu lagi dengan Bu Tina di pembelajaran yang kedua, tema 1, subtema 2. Tapi kali ini kita akan belajar muatan IPA dan IPS. Ya, kita mulai dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Masih dalam tema 1, subtema 2, kebersamaan dalam keragaman. Ya, langsung kita mulai dari ringkasan materi pertama, IPA. Di sini ada cara menghasilkan bunyi pada benda dan pendengaran manusia. Ya, cara menghasilkan bunyi pada benda. Sumber bunyi adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Nah, contohnya antara lain alat musik seperti biola, maracas, gendang, cengceng, gitar. Nah, ada gambarnya di sini ya. Ada gambar biola dengan menggeseknya agar bisa bunyi. Kemudian yang berikutnya maracas, digoyangkan. Ada gendang, ini harus dipukul ya. Yang keempat, cengceng, ini alat musik tradisional dari Bali. Caranya dengan memukulkan dua benda ini. Yang kelima adalah gitar. Nah, dengan memetik senarnya. Nah, ini ya. Cara membunyikannya sudah kita pelajari. Ada biola, maracas, gendang, kemudian cengceng dan gitar. Kita lanjutkan berikutnya tentang pendengaran manusia. Ya. Telinga atau indera pendengar merupakan salah satu panca indera. Ya, jadi telinga selain mata, kemudian ada indera perasa. Nah, ini salah satunya adalah telinga. Telinga dapat mengetahui sumber bunyi. Kita dapat mendengarkan ya dari mana bunyi itu berasal. Nah, dengan indera pendengar kita dapat mendengar bunyi-bunyi yang berbeda. Mungkin ada suara azan, kemudian ada suara burung. Nah, fungsinya apa ini? Telinga. Jadi, fungsi telinga adalah sebagai alat pendengaran. Yang kedua, sebagai alat keseimbangan. Ya. Bagian-bagian dan cara kerja telinga. Nah, telinga terbagi menjadi 3 bagian. Bagian telinga luar meliputi daun telinga, liang telinga, dan saluran telinga. Yang kedua, telinga tengah, ada gendang telinga dan tulang pendengaran. Serta yang ketiga, telinga dalam, meliputi saluran setengah lingkaran, saraf pendengaran, koklea, kemudian saluran eustachius. Nah, ini gambarnya ya. Gambar bagian-bagian telinga, kemudian ada fungsinya sedikit ya. Kalian bisa mencermati. Nah, untuk proses mendengar bunyi, ini mulai dari getaran dari sumber bunyi, kemudian gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga sampai nanti saraf pendengaran mengirimkan rangsang ke otak lalu menerjemahkan bunyinya. Ini kalian bisa cermati di halaman 36 di buku Pupena ya. Kita lanjutkan. Kepekaan telinga sebagai indera pendengar. Telinga manusia dapat mendengar bunyi dengan frekuensi 20 sampai 20.000 Hz. Nah, kita berbeda dengan pendengaran telinga binatang, mungkin bisa lebih mendengar yang lebih kecil suaranya dibandingkan dengan suara-suara biasa. Nah, kemampuan mendengar setiap orang berbeda-beda. Ada yang dapat mendengar bunyi lemah atau pelan, dan ada yang dapat mendengar bunyi kuat atau keras. Nah, indera pendengar yang baik dapat mendengar dengan jelas asal sumber bunyi dan tinggi rendahnya bunyi. Nah,
Bagaimana kita memelihara kesehatan telinga? Nah, kita harus bersyukur karena apa? Kita telah diberikan kesempurnaan ya oleh Allah. Nah, makanya kita harus memelihara, merawatnya agar tetap sehat. Nah, caranya bagaimana? Cara merawat telinga, yang pertama membersihkan telinga bagian luar. Ya, ini ada caranya apa yang harus kita gunakan. Yang kedua, jangan mengorek-orek telinga karena dapat mendorong kotoran lebih dalam. Nah, ini membahayakan karena bisa mengakibatkan robeknya selaput gendang telinga. Yang ketiga, jika kita mendengar bunyi terlalu keras, segera tutup kedua telinga kita. Ya. Nah, kita lanjutkan materi IPS. Di sini tentang keragaman agama di Indonesia dan perayaan hari-hari besar keagamaan di Indonesia. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Ya, ini ada gambar-gambar tempat ibadahnya, ada masjid, kemudian ada kelenteng, ini ada gereja, ada pura, kemudian ini juga gereja, dan satu lagi adalah wihara. Nah, tempat apa saja ini? Nah, yang pertama agama Islam, ada kitab sucinya, kemudian tempat ibadahnya, dan hari besar keagamaannya. Yang kedua, agama Kristen. Kitab sucinya sama dengan agama Katolik, ya, tempat ibadahnya juga sama, hari besarnya juga sama, ya. Jadi ada Kristen, ada Katolik. Kemudian agama Hindu, ya, kitab sucinya Weda dengan tempat ibadah pura. Lalu hari kebesaran agamanya adalah ada beberapa ini, Nyepi, Saraswati, dan Pagerosi. Ya, lanjut lagi, ada agama Buddha. Ya, ada patung Buddha di sini, ya, yang menandakan ini tempat ibadah mereka. Yang dinamakan wihara, ya. Kemudian yang terakhir adalah Konghucu, ya, ini dengan kitab suci Sisu Wujing. Nah, tempatnya ini namanya adalah kelenteng, ya. Cirinya ini biasanya warnanya merah, ya. Kemudian hari-hari besar keagamaan di Indonesia, ada Hari Raya Idul Fitri, ini umat Islam. Ya, kemudian ini ada hari Natal untuk umat Kristen dan Katolik. Kemudian ini ada Nyepi untuk yang beragama Hindu, kemudian Waisak untuk yang beragama Buddha. Ya, kemudian yang kelima adalah Imlek, ini untuk orang yang beragama Konghucu. Nah, ini dapat kalian buka pelajaran ini di buku halaman 28 buku penanya. Di situ kalian bisa mencermati. Nah, sekarang tugasnya untuk pembelajaran IPA dan IPS kali ini kalian Bu Tina minta untuk mencari gambar-gambar baik IPA maupun IPS. Ya, untuk IPA itu gambar alat musik tradisional, sedangkan IPS untuk mencari gambar tempat ibadah. Nah, kalian bisa mencari di majalah, koran, atau Google. Nah, petunjuknya silahkan nanti dibaca. Ya, Bu Tina tutup. Kita baca hamdalah lebih dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.